Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuknya Islam di Sumatera Selatan dan Palembang pada khususnya, maka itu akan terkait dengan beberapa teori tentang sejarah masuknya Islam di Sumatera Selatan. Pertama, ada teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Ada juga yang menyatakan teorinya menyebutkan dibawa oleh para pedagang-pedagang Persia. Dan juga ada yang menyatakan dibawa oleh Cina, kemudian juga dari India dan dari orang Indonesia sendiri. Nah, terlepas dari beberapa teori ini, bahwa pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-8, para pedagang-pedagang muslim ini sudah datang ke Sumatera Selatan atau Palembang melalui jalur perdagangan Nusantara. Nah, mereka mampir ke beberapa daerah, salah satunya adalah ke negeri Palembang Darussalam seperti ini. Nah, berbicara tentang kedatangan mereka ini, terjadilah yang namanya pembauran antara para pedagang-pedagang muslim yang mampir ke Palembang ini dengan masyarakat setempat, dan bahkan dengan Raja-Raja Sriwijaya pun mereka diterima dan diperbolehkan untuk melakukan perdagangan, aktivitas perdagangan di Palembang, bahkan dibolehkan untuk beribadah menurut keyakinan dan agamanya yang dia yakini. Sehingga apa yang terjadi yang kita katakan sekarang adalah pembauran itu sudah terjadi pada masa zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, seiring perjalanan pembauran masyarakat muslim atau pedagang-pedagang muslim ini di Palembang, dan seiring juga runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, menyebabkan perkembangan Islam ini semakin baik dan semakin berkembang. Sehingga komunitas-komunitas muslim, komunitas pedagang-pedagang Islam ini semakin hari semakin banyak dan semakin membesar. Nah, puncaknya ketika Sriwijaya sudah runtuh dan Palembang dikuasai oleh Majapahit, dan oleh Raja Majapahit pada waktu itu ditempatkanlah seorang adipati, penguasa lokal, dikirimlah Aryo Damar. Nah, ketika Aryo Damar menjadi penguasa di Palembang, beliau tidak berapa lama itu menjadi Islam atau merubah keyakinannya menjadi masuk agama Islam. Nah, ditandai dengan perubahan nama. Yang tadinya namanya Aryo Damar, kemudian berubah menjadi namanya Aryo Abdillah. Atau orang Palembang sering menyebutnya Aryo Dila. Nah, dari perubahan nama ini terindikasi sangat jelas bahwa nama-nama Islami sudah mulai dipakai pada waktu itu. Ditandai dengan sang penguasa atau raja atau adipati. Dan di beberapa sumber yang lain menyebutkan bahwa Palembang didatangi oleh Sunan Ampel ketika di masa kerajaan Palembang pada penguasa Aryo Dila. Jadi ada rutinitas kunjungan dari Sunan Ampel, dan yang mengislamkan Aryo Dila juga konon dari Sunan Ampel. Nah, hubungan baik dengan para wali ini membuat hubungan Palembang dengan para wali ini menjadi baik, dan bahkan nanti setelah Raden Patah dilahirkan di Palembang dan dibesarkan di Palembang, dididik secara Islami, kemudian dikirim lagi ke Jawa untuk menemui Sunan Ampel. Nah, berdasarkan anjuran dari Sunan Ampel sendiri, maka nanti Raden Patah di Jawa mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama yang kita kenal dengan Kerajaan Demak. Nah, artinya Palembang punya peran yang cukup signifikan tentang perkembangan Islam di Palembang atau di Sumatera Selatan.
Namun ketika Islam ini sudah berkembang menjadi sebuah komunitas yang besar dan juga sudah diakui sebagai agama masyarakat yang dianut oleh masyarakat Palembang, nanti muncul para ulama-ulama di Palembang itu sendiri. Diawali tadi dengan para wali yang mensponsori. Nah, para wali mensponsori perkembangan Islam di Palembang, kemudian nanti di Palembang sendiri muncul ulama-ulama lokal. Katakanlah kita sebut dengan nanti dalam perkembangannya ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, juga ada Syekh Azhari, misalnya juga ada Syekh Fahrudin, misalnya juga ada Kiai Delamat, Kiai Marogan, misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang muncul dari kota Palembang itu sendiri. Kalau untuk para ulamanya sendiri, kuburannya tersebar. Misalnya kalau kita sebut dengan misalnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani misalnya, sampai sekarang ini diyakini ditemukan di Patani Selatan. Ya, sementara untuk yang lain, misalnya Kiai Marogan ada di Kertapati, misalnya Kiai Delamat ada di Suro, misalnya, dan Syekh Azhari juga ada di tersebar artinya. Jadi kalau untuk makam dari para ulama ini tersebar. Dan ada sebagian dari para ulama ini juga ada yang menjadi imam dari para guru-gurunya, dari para sultan, seperti itu. Masuknya Islam ini berkembang secara signifikan ketika pada masa Aryodhila. Selain dia berganti nama menjadi Aryodhila tadi, dari Aryo Damar menjadi Aryodhila, kemudian juga ditemukan koin misalnya. Koin-koin yang digunakan oleh kerajaan Palembang yang sudah menggunakan huruf Arab, Melayu. Artinya tulisan sudah tulisan Arab, artinya pengaruh Islamnya sudah cukup kuat. Kemudian nama-nama Islam, kemudian juga ditemukan makam-makam nanti yang bercorak Islam. Terakhir nanti ada masjid-masjid, dan tadi juga munculnya para ulama-ulama. Nah, dari kerajaan Palembang muncul Kesultanan Palembang ini ada rentang waktu yang cukup sangat jauh ya, dari abad ke-15 sampai ke abad 17, ada 2 abad kurang lebih seperti itu. Artinya Kesultanan Palembang berdiri 3 Maret 1666, diproklamasikan atau diproklamirkan oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Dari nama pun kita sudah kelihatan sekali bahwa dia sangat Islami, misalnya sudah menyatakan sebagai pemimpin, ya, pemimpin yang menggunakan nama sultan. Nah, kerajaan pun berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Artinya kalau kita identik menjadi sebuah negara Islam pada waktu itu, atau kerajaan Islam. Sangat signifikan, dan ini menjadikan sebuah momentum menjadikan Palembang sebagai kerajaan Islam bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain.
Pertama, ada bukti bahwa Islam itu berkembang di Palembang. Ditemukannya beberapa koin-koin yang sudah menggunakan huruf Arab Melayu yang digunakan sebagai mata uang kerajaan dan Kesultanan Palembang. Kemudian juga ditemukan beberapa bangunan-bangunan, di antaranya adalah bangunan makam-makam yang bercirikan Islam, ditandai dengan adanya nisan-nisan yang bertipe Demak, Troloyo, kemudian Aceh dan Palembang itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa masjid yang dibangun. Masjid yang pertama itu dibangun di Kuto Gawang, namun dihancurkan ketika diserang oleh VOC pada tahun 1659. Kemudian masjid yang kedua itu adalah masjid lama di Jalan Beringin Janggut, juga dihancurkan ketika dibangunnya Masjid Agung atau Masjid Sultan pada waktu itu. Nah, setelah Masjid Agung atau Masjid Sultan ini berdiri, kemudian Masjid Lama ini tidak lagi difungsikan karena berdekatan dengan Masjid Sultan. Nah, berbicara tentang Masjid Sultan, ini adalah masjid yang sampai saat ini masih terwariskan oleh masyarakat Palembang. Jadi, kalau kita sekarang mengenalnya dengan sebutan Masjid Agung, atau sekarang nama barunya Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo, itu menunjukkan bahwa masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, seiring perkembangan Islam itu sendiri nanti akan muncul juga beberapa masjid-masjid kuno yang lain. Seiring dari jadi Masjid Agung ini sebagai sentral, nanti di seberang hulu itu di daerah Kertapati berdiri Masjid Marogan atau Kiai Marogan. Kemudian di seberang hilirnya nanti di arah Bumbaru itu berdiri Masjid Lawang Kidul. Kemudian di seberang ulu juga, tapi di sebelah depannya yaitu di arah selatan kurang lebih berdiri Masjid Sungai Lumpur. Dan kemudian di arah barat nanti berdiri Masjid Suro. Nah, semua masjid-masjid ini didirikan oleh para ulama-ulama Palembang Darussalam yang terkenal. Misalnya katakan tadi ada Kiai Marogan yang mendirikan 2 masjid, atau yang disebut dengan masjid kembar, misalnya Masjid Marogan dan Masjid Lawang Kidul. Kemudian Kiai Delamat kemudian mendirikan Masjid Suro dan lain sebagainya. Nah, dari 5 masjid yang ada di Kota Palembang ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Palembang atau di Sumatera Selatan. Ya, dari para ulama-ulama ini nanti banyak yang istilah, kalau dalam teori kesultanan sejarah Islam itu ada menyebutkan ada ulama keraton, ada ulama di luar keraton. Kalau ulama keraton dia bertugas di Kesultanan Palembang di ibu kota, dan ulama di luar keraton itu lebih banyak berdakwah menyebar keluar dari ibu kota. Nah, contohnya misalnya Kiai Delamat tadi, dia banyak menyebar ke beberapa daerah-daerah di Banyuasin, Musi Banyuasin dan sebagainya. Kemudian ada kiai-kiai yang lain juga menyebarkan beberapa sampai ke Oki misalnya dan sebagainya. Nah, jadi tugas dari Islamisasi di Sumatera Selatan ini diemban oleh para ulama, diamini atau diizinkan oleh para penguasa pada waktu itu, sehingga perkembangannya begitu cepat. Nah, nanti ketika Kesultanan Palembang ini juga dibubarkan secara paksa atau diambil alih secara paksa oleh kolonial Belanda, tidak merubah keagamaan di Sumatera Selatan, di Palembang, malah makin berkembang. Jadi secara politik kita dikuasai oleh Belanda dan kesultanan itu dibubarkan tahun 1825, namun secara keagamaan penyebaran agama Islam di Palembang tetap berjalan. Bahkan di zaman kesultanan, Palembang dikenal sebagai negeri pengganti dari Aceh Darussalam, sehingga Palembang memakai juga Palembang Darussalam. Kenapa? Karena Palembang menjadi pusat sastra dan pusat kajian agama. Nah, bukti otentik dari banyaknya sastra-sastra yang berkembang di Sumatera Selatan atau Palembang dan banyaknya penyebaran Islam di sini, banyak ditemukan naskah-naskah tua atau naskah-naskah yang bertuliskan huruf Arab Melayu tadi, yang kita sebut dengan Arab Jawi. Nah, di Palembang ternyata banyak sekali naskah-naskah yang tersebar di tangan masyarakat maupun di lembaga-lembaga penyimpan dari naskah-naskah ini.
kemudian ulama-ulama kita cukup termasyhur, artinya terkenal di seantero Nusantara. Katakanlah tadi ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, juga ada Syekh Muhammad Azhari, juga ada Syekh Fahrudin, Kiai Delaman, Kiai Marogan dan sebagainya. Ajaran-ajaran mereka ini banyak diikuti oleh para santrinya, para muridnya yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Bahkan mereka menyalin apa yang diajarkan oleh para guru-gurunya ini tadi, atau ulama-ulama Palembang ini. Dan salah satu bukti dari dari Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, namanya mengabadikan nama Al-Palimbani itu kan menunjukkan bahwa dia adalah orang Palembang. Meskipun nanti ketika dia wafat, dia dimakamkan di Patani Selatan. Patani Selatannya adalah negeri Thailand di bagian selatan yang mayoritas Islam, ya, bukan di Bangkok. Nah, jadi seperti itu. Jadi perkembangan Islam sangat signifikan di Sumatera Selatan atau Palembang pada khususnya. Kalau di Palembang penyebaran Islamnya dengan tarekat, ya, jadi kita mengenal yang namanya tarekat Samania, ya. Itu diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Jadi kita mengenalkan ilmu kesupian, kemudian ketarekatan. Selain itu juga masuk melalui budaya. Jadi Islam berkembang di Palembang itu melalui budaya, pendekatan budaya. Misalnya di Palembang tidak melarang masyarakatnya yang sudah terlanjur berbudaya, terpengaruh Hindu-Buddha, cuman inti atau dari substansi ajarannya itu masuk melalui budaya, itu merubah. Kalau yang tadinya dia baca mantra misalnya, sekarang membaca doa. Kalau dia tadinya ada tradisi upacara kematian, ya tetap diadakan upacara kematian, tapi isinya adalah zikir dan doa. Makanya kita mengenal ada tahlil misalnya, ada membaca surat Yasin misalnya. Karena di dalam perkembangan agama Hindu itu juga mengenal yang namanya upacara kematian. Ada Nigo hari, ada Nuju hari, ada 40 hari misalnya kan, ada 100 hari, 1000 hari dan sebagainya. Namun ketika Islam masuk di Palembang itu tidak dirubah tradisinya, namun isinya yang berubah. Jadi kalau dia 3 hari, selama 3 hari takziah itu baca Yasin, baca tahlil misalnya kan. Kemudian 7 hari juga begitu, baca doa-doa yang dalam mungkin sebelumnya di dalam masyarakat agama Hindu dia membaca doa-doa menurut Hindu dan Buddha misalnya. Kalau kita sejak adanya Islam berdasarkan keyakinannya secara Islam seperti itu. Kemudian nama-nama sudah saya sebutkan. Kemudian upacara-upacara yang lain, ada upacara kelahiran, ada upacara perkawinan, semuanya konsep melalui ajaran-ajaran Islam. Jadi Islam masuk melalui sendi-sendi budaya, sehingga dia diterima oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dakwanya juga misalnya ceramah misalnya. Di Palembang dikenal dengan namanya cawisan misalnya. Jadi cawisan itu semacam pengajian rutin yang dilakukan di langgar-langgar atau musola-musola, kemudian juga di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Nah, cawisan ini juga menjadi suatu metode yang sangat efektif dalam penyebaran agama Islam. Jadi ada masuk melalui budaya, melalui pendidikan, melalui perkawinan, dan lain sebagainya. Adanya para habaib di Palembang ini memang terjadi ketika zaman kesultanan, ya, ketika para sultan ini mengangkat para said-said ini menjadi imam, menjadi penasehat spiritual raja atau sultan.
Bahkan kalau kita cek di makam-makam kesultanan yang ada di kota Palembang, itu hampir semua makam-makam itu didamping oleh gurunya atau para habaib tadi. Jadi semua raja itu ada imam kubur istilahnya ya. Jadi imam ini sejak hidup sampai wafat tetap mendampingi sultan karena dia sebagai penasihat spiritual. Nah, menariknya kedatangan para habaib ini juga diterima karena konsepnya seagama tadi, seiman tadi kan, artinya tidak bertentangan. Beda ketika misalnya kalau yang datang tidak seiman misalnya, sehingga ada penolakan dari, karena Palembang sudah memproklamasikan menjadi negara Islam atau kesultanan, sehingga berkembanglah para komunitas Arab ini yang kita kenal sekarang ada di daerah 10 Ilir misalnya, kemudian ada di 16 Ulu, misalnya 14 Ulu dan sebagainya di komunitas Arab ini. Jadi sangat diterima oleh orang Palembang pada waktu itu. Kalau kita bilang masalah toleransi, bahwa ya Islam tidak menganjurkan kita untuk melakukan kekerasan sebenarnya kan. Artinya Islam sudah mengajarkan toleransi. Cuman jangan juga disalahartikan toleransi itu harus mengikuti orang lain. Artinya kita membiarkan orang lain untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan itu sudah toleransi. Artinya jangan salah menerjemahkan kata toleransi sebenarnya. Toleransi itu tidak saling mengganggu seperti itu menurut saya. Artinya silakan kamu, kalau dalam agama itu lakum dinukum waliyadin, agamamu ya silakan untuk agamamu, agama saya untuk agama saya, seperti itu. Keyakinanmu ya silakan dengan keyakinanmu, ya saya dengan keyakinan saya. Itu sudah toleransi sebenarnya. Nah, yang jadi salah sekarang ini kan orang memaksakan harus ikut agama A, agama B, Islam misalnya, atau Nasrani atau Hindu atau Buddha. Yang itu yang jadi salah. Ya kita biarkan sajalah apa yang terjadi. Namun dalam perkembangannya sejarah mencatat bahwa Palembang menjadi sebuah negeri Palembang Darussalam. Dari kata Darussalam itu adalah negeri yang aman dan tentram. Tapi Palembang memang diniatkan oleh para leluhur kita menjadi sebuah negeri yang aman dan tentram. Palembang Darussalam.